Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Ibu bapak masyarakat muslimin jamaah salat subuh yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali di kesempatan pagi hari ini kita aturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diperkenankan masih hidup, masih sehat, masih beragama Islam, masih bisa sampai ke masjid untuk salat subuh. Mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di pagi hari ini. Bapak Ibu, di sesi yang keempat atau yang kedua dari materi kaidah fikih kuliner dan eksotik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah bahas, Bapak Ibu, kita sudah bahas bagaimana hukum mengkonsumsi daging kelinci, kemudian bagaimana hukum mengkonsumsi belalang, kemudian bagaimana mengkonsumsi daging kuda, sudah kita bahas. Keledai, kemudian kepiting, kura-kura, penyu, kemudian katak, ya. Sampai di sini kemarin ya. Kemudian janin sudah. Oke, kemudian ini belum. Oke. Kita mulai bahas siki. Bapak Ibu, kalau madzhab yang Malikiyah memang tidak menajiskan anjing, tetapi bagi kita yang Syafi'iyah, anjing termasuk binatang yang najis. Kalau kita mau lihat di Indonesia, ya yang terdekat dari sini aja lah. Misalnya di Solo ada 100 warung. Satu warung itu butuh 4 anjing. Berarti satu hari saja sudah ada 400 anjing yang dibantai. Lalu 1 minggu 400 dikalikan 7, berarti kan itu ada 2.800 anjing. Lalu 1 bulan itu ada 11.200 anjing yang dibantai. Dan kalau mau dikalikan lagi 1 tahun ada 134.400. Dan itu hanya di Solo aja. Gimana dengan di Jogja? Masih ada kota-kota lain yang membolehkan, yang ada banyak pedagang daging anjing ini. Ada Jogja, di Jakarta, di Bali bahkan juga sekarang banyak sekali. Lalu di Manado, di Karanganyar, di Semarang pun sudah ada satu tempat yang jual daging anjing di mall. Nama saya Sunarto, profesi saya penjual rica-rica buku. Ini anjing peliharaan saya, namanya Becky. Ada 4, brabias, daging goreng, sama tongseng, sama rica-rica. Disuplai dari Gemolong. Gemolong ini kemudian Sargentina, Solo ke utara. Ya, mereka kemari naik sepeda motor pakai bronjong. Saya dipasoknya tiap hari 3, bahkan kalau rame bisa tambah. Biasanya ya cari muter-muter terus kampung. Biasanya nyari itu kebanyakan di Wonogiri. Itu nangkepnya ya biasanya tunggu masuk
tua-tua aja suka. Iya Bapak Ibu, kalau daging anjing itu halal atau haram? Dulu pernah ada orang laki-laki yang istiqomah hadir di banyak masjid, di banyak pengajian, tetapi bukan ngaji, tapi nantang orang. Kalau bisa membuktikan bahwa daging anjing itu haram, saya beri uang 17 juta. Nah, kemudian kita sampaikan berbagai kajian bahwa daging anjing itu hukumnya haram, tetapi tetap ngeyel. Alasannya di Quran tidak pernah ada larangan mengkonsumsi daging anjing, dan manusia tidak boleh melarang. Karena Allah tidak melarang, maka manusia tidak boleh sombong melarang mengkonsumsi daging anjing, karena di Quran tidak pernah disebut haram. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya 2010 sampai 2013 kuliah, kemudian 2013 kembali ke Indonesia, kemudian ada undangan isi kajian di sebelah utara terminal bis lama, sebelah utara Iswell. Nah, kemudian yang datang alhamdulillah banyak. Kemudian saya melihat ada bapak-bapak yang saya familiar wajahnya. Ini kayaknya aktivis masjid nih. Nah, kemudian ketika forum dialog diberi kesempatan yang mau bertanya, bapak tadi langsung ngacung pertama kali dan tinggi sekali. Terus oleh panitia dipersilakan. Nah, yang aneh adalah kalimat pertama yang diucapkan adalah, apakah manusia boleh sombong? Maksudnya bagaimana? Apakah manusia boleh melarang daging anjing? Saya baru klik ingat, oh ini bapak yang dulu itu. Jadi 3 tahun bapak ini istiqomah mikir anjing halal, anjing haram terus itu ya. Jadi hidupnya itu kurang begitu produktif. Jadi yang dipikir cuma itu terus. Bapak Ibu, daging anjing itu hukumnya haram. Alasannya di hadis jelas sekali disebutkan bahwa semua binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam hukumnya haram dikonsumsi. Rasulullah bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Anjing termasuk ini jelas. Yang kedua, Rasulullah melarang, ini Ibnu Abbas yang bercerita, Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Jelas anjing termasuk ini. Kemudian Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Bapak Ibu, kalau burung yang berkuku tajam, burung-burung karnivora contohnya apa? Elang, terus aja wali, alap-alap, apalagi? Burung hantu, apalagi? Gagak, betul, apalagi? Termasuk burung Garuda yang ada di kelas-kelas, itu tidak boleh dimakan, itu keras. Ada yang dari kayu, dari batu, dari logam. Nah, anjing termasuk ini. Kemudian Abi Salabah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan daging binatang buas yang bertaring. Ini jelas sekali. Bapak Ibu, anjing itu kalau diberi makan sayur lodeh mau nggak ya kira? Lotek, pecel, salad buah, nggak mau. Maunya apa? Daging tulang. Alasan kedua, anjing adalah hewan yang disuruh untuk dibunuh. Nah, para ulama menyatakan bahwa jika Rasulullah menyuruh membunuh seekor binatang, maka dagingnya haram. Kenapa? Karena kalau dagingnya halal, maka Rasul tidak akan menyuruh membunuhnya, tapi menyembelihnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, anjing termasuk binatang al-jalalah atau binatang pemakan kotoran. Di alam secara jelas kita menyaksikan bahwa ada 2 binatang yang sangat tegas dikatakan sebagai al-jalalah, yaitu babi dan anjing. Anjing adalah binatang yang memang dia punya kegemaran mengkonsumsi kotoran. Nah, Bapak Ibu, zaman dulu waktu saya masih kecil, ini panjenengan pernah kecil nggak? Pernah ya? Waktu saya kecil, zaman dulu belum banyak rumah yang punya toilet sendiri, masih ada MCK umum waktu itu ya, karena kami tinggal di kampung Kepuh, Veteran Genduk-Suman, KTP masih di situ. Nah, waktu itu kami sering melihat kalau ada tetangga punya anak kecil, kemudian antri kakus toilet, maka kalau tidak tahan lagi ya anak pup itu di halaman dan ibunya harus sigap dengan cetok. Nah, kenapa? Karena kalau telat nanti akan keduluan oleh anjing, dimakan oleh anjing. Jadi memang anjing adalah binatang yang secara jelas dikatakan sebagai binatang al-jalalah. Bapak Ibu, mohon maaf, tolong perhatian ke saya, jangan ke layar. Jadi memang anjing itu termasuk binatang yang memang dia punya hobi atau naluri pemakan kotoran. Tolong perhatian ke saya, jangan ke layar. Dan Bapak Ibu memang karena anjing termasuk al-jalalah, loh saya kan udah bilang jangan lihat ke layar, jangan ngeyel.
Ya, jadi memang anjing itu termasuk al-jalalah. Jadi setidaknya ada 3 alasan para ulama menyatakan bahwa daging anjing hukumnya adalah haram. Kemudian kucing, Bapak Ibu, kucing termasuk binatang karnivora, maka dia haram. Selain kucing dan anjing apa yang lain? Harimau. Jadi kalau ada yang jualan sate harimau itu haram. Harimau, singa, apalagi beruang, apalagi buaya, buaya darat atau buaya air. Okay. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana dengan kera? Kera hukumnya haram, ya. Kera hukumnya haram karena dia termasuk al-khabith, binatang yang buruk, binatang yang kotor. Ya. Terus berikutnya Bapak Ibu, ini penting. Di Jogja juga ada warungnya. Ya. Yang nggak bisa, kalau yang berbisa itu warung yang jualan masang menggunakan daging ular. tertangkap pasaran kor. Ada yang kenal Pak Medi? Ngadi Raja. Ini megang bola kayak megang mainan. Orang gila. Kalau yang jadi itu, kalau yang pucuk itu per kilo, ya, ya, kilo. Kalau jauh mas kata Oke, Bapak Ibu, daging ular halal atau haram? Haram atau halal? Halal atau haram? Hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ular adalah binatang karnivora. Bapak Ibu, dulu waktu saya masih SD, panjangan binatang SD ini Bapak Ibu. Waktu SD, ini saya sedih kalau bahas ini, karena SD saya itu hilang Pak. SD saya itu di SD Langansari, itu yang sekarang jadi Embu. Jadi saya sudah tidak punya alma mater SD karena sekolah saya sudah hilang. Jadi dulu ketika masih SD pernah main bola dengan kakak kelas. Ketika umbar itu apa? Oh istirahat. Nah ketika umbar main bola, ketika bola menggelinding ke semak-semak, saya mau mengambil bola. Jadi kan bola itu ada tanaman semak dengan bunga warnanya merah. Nah pas mau ngambil, saya mendengar ada kakak kelas teriak, "Woi lu, hati-hati lu, ini panganan ulo, itu makanan ular." Bapak Ibu pernah mendengar? Nah kemudian tahun berikutnya setelah saya naik kelas terus main bola dengan adik kelas, giliran ketika bola mengenai semak-semak, adik kelas mau ngambil bola, saya yang teriak, "Woi hati-hati loh, ini panganan ulo." Kita baru tahu sekarang bahwa informasi yang menyatakan bahwa ular adalah binatang pemakan bunga itu hoax. Ular itu bukan binatang pemakan bunga, tapi binatang pemakan tikus, kodok, ayam, kucing, apa lagi? Kalau kucing, ular melawan kucing menang siapa? Menang kucing. Ternyata menang kucing. Tapi kalau dengan anak kucing menang ular. Tapi dengan kucing dewasa ular nggak pernah menang. Karena kucing itu punya refleks yang luar biasa dan gerakannya bisa sangat cepat. Refleksnya sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ular termasuk karnivora, maka dagingnya haram. Alasan kedua atau ilat pengharaman ular yang kedua adalah karena ular termasuk binatang yang disuruh untuk dibunuh. Nah, karena disuruh untuk dibunuh maka dagingnya haram. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, 12, panjangan pisau garangan. Apa itu garangan? Kalau luwak agak beda. Luwak dengan garangan itu dua makhluk yang berbeda sebenarnya. Nah kita bahas dulu garangan dulu. Bapak Ibu, jatah saya ronda itu kan malam Jumat. Nah kira-kira sebulan yang lalu ketika ronda ambil jimpitan muter jam 11 malam, saya lewat sebuah lorong di dusun kami, kok dengarin lampunya gelap ya. Nampaknya lampu dimatikan atau mati gitu ya. Kemudian ketika berjalan, siapa sih? Kok kayak ada orang duduk-duduk di dekat rumah gitu. Terus saya nyalakan baterai, oh ini Pak, Pak jenengan kok jarang sari, kok belum tidur? Ye, saya masih tunggu anak saya dulu. Kok tengah malam nunggu anak itu, anaknya kemana? Anaknya itu semua udah menikah, udah punya anak. Niku pitik kula niku ayam saya itu masih di luar. Nah, saya ngontak anak saya untuk datang untuk memasukkan ayam. Napa jenengan kurun lebetne ayam kula? Oh nggih, pun pundi kula pados nggih. Nah, ten niku lho nggih peteng-peteng saya nyalakan baterai. Oh di situ.
Nah kemudian pelan-pelan saya mengendap-endap dekati ayam itu. Memang kalau ayam kan rabun senja ya, jadi malam dia nggak bisa melihat. Nah pelan-pelan saya dekati, kemudian begitu sudah dekat saya pegang, saya angkat, ya otomatis saya ini kan petok. Saya itu batin untung sing duwe ning sebelahku. Kalau enggak kan dikira mau bedok ayam. Tengah malam kok ambil ayam orang gitu kan. Nah kenapa bapak tadi itu nunggu ayamnya? Karena khawatir ayamnya dimakan garangan. Karena garangan adalah binatang pemakan daging. Sering sekali garangan itu mencuri ayam di kandang. Yang paling indahnya itu yang dipedot, dimakan, badannya ketinggal di dalam karena nggak bisa keluar. Nah jadi garangan hukumnya haram karena dia adalah binatang karnivora. Nah ini agak beda dengan musang atau luwak. Bapak Ibu, kalau garangan itu kucing liar, dan kalau dia didekati manusia dia pasti jerantal. Jerantal itu apa ya? Lari kan. Tapi kalau musang atau luwak itu beda. Musang atau luwak itu binatang omnivora. Diberi daging dia mau, diberi kopi dia mau. Dan musang termasuk hewan jinak. Musang atau luwak termasuk hewan jinak. Makanya pernah ada hadis yang menarik Bapak Ibu. Dari Ibnu Abi Amr, beliau pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang musang, apakah dia termasuk hewan buruan? Nah, hewan buruan adalah hewan yang diburu untuk dimakan. Hewan buruan adalah hewan yang diburu untuk dimakan. Apakah musang termasuk hewan buruan? Maka kemudian dijawab, iya. Apakah boleh dimakan? Dijawab, iya. Apakah panjenengan benar dari Rasulullah? Keterangannya dijawab, iya. Nah, maka Bapak Ibu, musang termasuk hewan yang halal dikonsumsi dagingnya. Maka ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa binatang-binatang yang punya taring atau kuku yang tajam tetapi bukan karnivora hukumnya halal. Contohnya selain musang ini ada ayam. Bapak Ibu, ayam itu kalau masih hidup kukunya tajam, runcing, dipakai untuk mengengker-engker dari cacing atau serangga yang lain. Terus ayam halal. Kelinci, Bapak Ibu, kelinci itu kukunya melengkung, tajam, jadi melengkung ya. Hanya boneka kelinci yang tidak punya kuku, tapi kelinci asli itu punya kuku yang tajam. Nah, kelinci itu kan herbivora, pemakan tanaman, maka hukumnya halal dikonsumsi dagingnya. Kemudian contoh lain tupai, nanti kita bahas. Nah, ini musang. Musang atau luwak, kita lihat kehidupan musang atau luwak seperti apa. Malam ini, sama seperti malam-malam sebelumnya, si Sintaro, penghuni spesial perkebunan PTPN 12, memulai aktivitasnya. Si Sintaro adalah makhluk nokturnal bernama Latin Paradoxurus hermaphroditus atau lebih dikenal dengan sebutan luwak. Demi setampah buah kopi merah atau cherry, hewan berusia kurang lebih 2,5 tahun ini rela turun dari peraduannya. Pelan-pelan dan penuh waspada, si Sintaro mendekati makan malamnya. Cukup beberapa butir kopi merah dan makan malam si Sintaro pun selesai. Seperti lazimnya luwak-luwak lain, si Sintaro adalah hewan penyortir alami. Mereka hanya mau memakan buah kopi yang benar-benar matang saja. Buah-buah kopi cherry pun mereka pilah lagi, dan hanya buah yang paling matanglah yang akan mereka makan. Kopi yang mereka makan lebih seperti makanan penutup atau dessert, dan luwak hanya memakan kulit majemuk atau kulit luar buah kopi saja. Biji kopinya sendiri tidak mereka cerna, melainkan dikeluarkan kembali melalui feses atau kotoran. Ya, itu musang. Kemudian landa. Bapak Ibu, di sekitar kita di mana yang jualan landa ya? Masakan landa. Mangu, terus naik ke timur ke atas ke arah Sarangan. Di kanan kiri itu ada warung di tepi jalan, tepi jurang. Ada sate ayam, sate kelinci, sate landa. Kata orang-orang landa itu enak sekali, kata orang. Nah Bapak Ibu, landa itu sebenarnya adalah halal lidzatihi, zatnya halal, hewannya halal. Tetapi kalau kita jijik, kita tidak boleh memakannya.
Ulangi, kalau kita jijik kita tidak boleh memakannya. Nah, rujukannya hadis mereka dari Ibnu Abbas. Dia pernah mengisahkan bahwa Khalid bin Walid pernah mendampingi Rasulullah pulang ke rumah salah satu istri Rasul, yaitu Ibu Maimunah. Bapak Ibu bisa Khalid bin Walid, siapakah beliau? Beliau adalah panglima perang, jenderal perang yang terhebat di dunia. Nah, barangkali dulu ketika kita masih SMP atau SMA, kita ada pelajaran sejarah dunia, kita belajar tentang Alexander yang Agung, The Great Alexander. Itu dia pernah hanya memimpin beberapa kali perang dan pernah kalah. Nah, kalau Khalid bin Walid memimpin ratusan perang dan tidak pernah kalah. Bahkan ketika beliau belum masuk Islam, kemudian memimpin pasukan kafir, terus berperang melawan pasukan Rasulullah di sekitar Bukit Uhud, yang menang pasukan siapa? Khalid atau pasukan Rasulullah? Pasukan Khalid. Rasulullah nyaris wafat waktu itu. Nah, ketika perjanjian Hudaybiyah, beliau alhamdulillah dapat hidayah masuk Islam, kemudian jadi panglima perang Islam dan lanjut memimpin pasukan perang Muslim dan tidak pernah kalah. Makanya beliau dapat gelar Syaifullah, pedang Allah yang terhunus. Nah, pedang Allah Syaifullah Khalid tidak pernah terbunuh, tidak pernah patah. Tetapi pedangnya Khalid itu patah, saya lupa 7 atau 8 pedangnya. Nah, Bapak Ibu, waktu itu Rasulullah didampingi Khalid pulang ke rumah salah satu istri beliau, yaitu Ibu Maimunah. Nah, waktu itu beliau berdua disuguhi dengan daging dhab panggang. Bapak Ibu, pesan dhab, tahu dhab? Bukan yang di roda sepeda itu, bukan ya? Itu kan dhab. Dhab itu binatang yang kita kenal dengan istilah kadal gurun. Seperti ini binatangnya, kadal gurun. Kalau Bapak Ibu suka mendampingi anak nonton film kartun, itu ada Oscar Oasis. Nah, ini dhab ya. Nah, waktu itu beliau berdua disuguhi dengan daging dhab panggang. Nah, aromanya sangat sedap. Maka kemudian Rasulullah mengulurkan tangan untuk nyuil daging dhab tadi. Nyuil itu apa, Pak? Nyuil itu apa? Oh, mengambil sedikit. Jadi kalau mengambil sedikit itu nyuil ya. Jadi kalau kita punya tabungan di bank, kita ambil sedikit itu nyuil. Oke. Jadi Rasulullah mengulurkan tangan untuk nyuil daging dhab tadi. Nah, ibu-ibu di dalam mengatakan, matur Rasulullah, ini daging dhab. Nah, istri beliau kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah daging dhab. Nah, mendengar itu Rasul tidak jadi menyantap, beliau mengurungkan niat, kemudian kembali meletakkan daging dhab tadi di tempatnya. Nah, tentu ini membuat Khalid bertanya, apakah dhab diharamkan? Bapak Ibu, kenapa Khalid bertanya? Karena beliau adalah panglima perang, dan kita mengetahui di medan perang tidak ada yang jualan ayam goreng, nasi goreng seafood, pecel lele, cilok siomay, itu tidak ada. Adanya yang makan di alam, termasuk dhab ini. Nah, maka pertanyaan Khalid sangat penting, apakah dhab diharamkan? Dan Rasul mengatakan dhab ini tidak diharamkan, tetapi makanan ini tidak ada di kaumku. Aku merasa jijik memakannya. Oh, begitu. Nah, kemudian perbincangan dilanjutkan. Nah, sebelum berbincang, Khalid nyuil daging dhab tadi, kemudian dimakan sambil melirik ke Rasulullah, belum melihat reaksi apakah Rasul akan melarang. Nah, ternyata Rasulullah membiarkan Khalid makan daging dhab ini. Nah, maka Bapak Ibu, hadis ini dipakai oleh para ulama di riwayat Syafi'iyah. Jika untuk hewan-hewan yang halal tadi, tapi kita merasa jijik, maka kita tidak boleh memakannya. Tapi kalau kita tidak merasa jijik, kita boleh memakannya. Nah, di salah satu buku hadis ada salah terjemahan, dhab diterjemahkan sebagai biawa. Maaf, itu beda. Bapak Ibu, apa bedanya? Kalau dhab ini yang di atas ya, yang di atas itu binatang yang habitatnya di padang gurun. Nah, kalau biawa itu habitatnya di air, di dekat sungai atau di dekat rawa. Dulu ketika kemudian dhab itu omnivora. Jadi herbivora sampai omnivora, makanannya daun dan bunga-bunga di padang gurun, serangga dia mau. Tapi kalau biawak itu binatang memakan telur ular atau telur buaya. Dulu ketika dapat undangan beberapa kali saya beri kajian halal di perusahaan minyak total Indonesia di Adil, Kalimantan Timur. Setelah turun di Balikpapan, kemudian dijemput mobil di jalan, dapat informasi sekarang angka kematian warga dusun di bantaran Sungai Mahakam karena dimakan buaya meningkat. Saya nanya, loh, kenapa kok meningkat? Dan dijelaskan bahwa karena banyak orang yang memangsa biawak. Loh, apa hubungannya biawak dengan buaya? Nah, mereka menjelaskan bahwa biawak adalah binatang pemakan telur buaya. Nah, karena banyak orang yang memangsa biawak, maka tidak ada lagi binatang yang memakan telur buaya. Maka kemudian telurnya menetas dan menjadi
anak buaya namanya apa? Anak buaya namanya apa? Bu, anak sapi namanya apa? Udah, anak kambing? Anak kerbau? Anak kucing? Anak cecak sawiah apa? Anak gajah bentuk apa? Anak macan gogor apa? Anak buaya apa? Rente. Jadi kalau kemudian banyak yang memasak biawak, maka tidak ada lagi yang memakan telur buaya, maka telurnya menetas jadi rente, kemudian tumbuh jadi besar dan memakan manusia. Nah, kalau di sekitar kita di Yogyakarta, biawak biasa tinggal di dekat sungai. Nah, karena tidak ada buaya, maka yang dimakan adalah telur ular. Makanya kalau ada biawak, insya Allah kita aman dari ular. Dan biawak itu kulitnya ulet sekali. Nah, dia sering berkelahi melawan ular dan hampir selalu menang. Karena bisa ular itu tidak bisa nembus, gigitannya tidak bisa menembus kulit. Di YouTube itu banyak itu kisah-kisah pertarungan antara biawak dengan ular. Nah, biawak dengan dhab itu beda. Kalau biawak itu habitat di air, dhab tadi di padang gurun. Makanannya beda, bentuknya beda, kemudian ekornya pun beda, warna kulitnya beda dan seterusnya. Terakhir video. المفروض صورتي كل يأتي لقوته بعد 10 سنين لا يتأتى إلا بعد وقت موتها إنه موسم صيد. Ini di pinggang kakinya banyak ya. بياته الشتوي واستوائه مما تنبته الأرض في ربيعها. Oasis. يطلق فيه الشباب العنان لمواهبهم المختلفة في طرق صيدهم له من غير ملاحقة ورمي واحتواء. يكون له طرق الصيد طبعا فيها له طريقة اللي هو التغريق او طريقة انك تصب المويه على الجحر حقه او الطريقة الثانية طبعا هو طريقة المطاردة ومسكه اذا كان هو طبعا ليس غير قريب يعني من الجحر حقه. والطريقة الثانية اللي هو القنص ولا الرمي باستخدام البوارد النارية والسلاح الناري. وخوفا من انقراض هذا النوع من الزواحف التي تقتات على النباتات، حددت السلطات السعودية لصيده أوقاتا معينة من كل عام تبدأ بعد انتهاء موسم تزوجها. ويرى كثيرون من صياديه أن لحم الضب ومذاقه بنهاية فصل الربيع. Biawak ekornya kuat sekali, jadi pegang ekornya kuat sekali. وقت الربيع بما انه يتغذى على النباتات الربيعية يصير شيء منوع واشكال في اكثر من نوع عنده من النباتات يتغير طعم اللحم الضب، وهذه هي الفترة اللي يصير فيها طعمها حلو وهو المطلوب يعني. يطبخ لحم الضب بالطريقة ذاتها التي تطبخ بها لحوم Pendengar narasi ini serasa sedang haji atau umroh. الضب في أكله لاحتوائه على نسبة عالية. Bapak Ibu, orang Arab ternyata kalau makan kuat ya. Itu sepanjang gede gitu, untuk tangan 6. Itu 1 dari 45, yang penting 1 berarti 6. Oke, Bapak Ibu, materi belum selesai, tetapi waktunya habis. Insya Allah kita sambung tahun depan. Saya cuma dapat jatah 4 kali. Bapak Ibu, maka mudah-mudahan dengan materi-materi ini kita jadi paham yang boleh dimakan yang mana, yang tidak boleh dimakan yang mana, dan seterusnya. Dan kita bisa menjelaskan ke orang di sekitar kita bahwa itu boleh dimakan, ini nggak boleh, dan seterusnya. Dan terakhir Bapak Ibu, kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah tetap memperkenankan kita semuanya tetap dalam kondisi yang sehat walafiat selama Ramadan, sehat fisik kita, sehat iman kita, dan sehat rezeki kita, sehingga kita bisa menikmati setiap rangkaian ibadah Ramadan dengan bahagia, terutama di 10 hari terakhir ini. Dan semoga di akhir Ramadan nanti kita termasuk Allah yang beruntung, yang terampuni semua dosanya, yang diterima semua amal ibadahnya, dan diperkenankan bisa merasakan surga di dunia wal akhirah. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.